Bab 368, Raja Iblis Kemarahan, 2. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Wow! Seekor paus biru besar melompat dari laut terbuka yang diukir. Itu tidak terlihat hidup dan sehat. Binatang laut raksasa yang pernah berkeliaran di seluruh lautan untuk mencari mangsanya dan bahkan melahap monster kini telah kehilangan semua rasa diri setelah terkontaminasi oleh kekuatan gelap Raja Iblis. Hal yang sekarang menyerang mereka tidak lebih dari sebongkah daging busuk yang terbungkus kulit paus biru. Namun, ukurannya yang sangat besar masih sama seperti sebelumnya. Bagi mereka yang berada di Laversia, tampak seolah-olah sebuah kapal dengan ukuran yang sebanding dengan kapal andalan mereka sendiri melompat ke arah mereka. Orang-orang di belakang Eugene menjerit kaget, tetapi ekspresinya setenang biasanya. Ketika datang ke monster besar, dia sudah melihat terlalu banyak dari mereka. Raizakia, yang dia lawan terakhir kali, bahkan lebih besar dari paus ini. Dan paus ini hanya sebesar satu kaki Kamash, kepala suku raksasa yang telah dia bunuh 300 tahun yang lalu. Penghalang yang melindungi armada menghilang seolah-olah telah dimatikan. Segera setelah ini, Eugene menendang boneka itu dan melompat ke langit. Dibandingkan dengan bayangan besar yang dilemparkan oleh paus yang melompat ke arah mereka, Eugene tampak seperti titik hitam kecil. Pada saat itu, cahaya meledak dari pedang suci. Bayangan paus benar-benar menghilang, dan seluruh dunia diterangi untuk sesaat. Riip! Tubuh paus itu terkoyak menjadi puluhan bagian, darahnya yang terkontaminasi tumpah ke seluruh laut, tetapi ombak kemasan tampaknya tidak tercemar sedikitpun. Eugene terbang melewati paus yang terpotong-potong. Datang untuk berhenti tinggi di langit, dia menatap apa yang ada di depan. Dia melihat kabut maju ke arah mereka. Dan di dalam kabut itu, Eugene menyipitkan matanya saat dia mengintip ke kedalaman kabut. Hah! Dia tertawa mencemooh saat bibirnya berkedut tersenyum. Dia telah melihat sebuah kapal bajak laut yang tampak jelek. Roger periangnya memiliki gambar tengkorak kambing terbalik. Dengan sepasang tanduk yang melengkung keluar dan satu yang mendorong lurus ke atas, tengkorak kambing gunung terbalik bertanduk kembar ini adalah sigil yang pernah digunakan Raja Iblis Fury 300 tahun yang lalu. Hanya ada satu wanita jalang gila yang dengan bangga akan menggantung bendera seperti itu. Iris, Raja Iblis Kemarahan yang baru. Saat Eugene melihat kapal bajak laut itu, Iris juga melihat Eugene. Sepasang mata merah besar terbuka di tengah kabut hitam itu. Pupil mata merah ini diwarnai hitam keruh. Ini adalah Demonias of Darkness. Kemampuan ini, bersama dengan Iris sendiri, telah berevolusi dengan kekuatan Raja Iblis. Saat mata itu bersinar terang, laut di sekitar kapal bajak laut menjadi hitam. Kekuatan Demonias itu tersebar di seluruh permukaan laut. Kreash! 10 kapal meledak dari kegelapan, mendarat dengan percikan keras. Eugene tertawa mencemooh lagi melihat pemandangan ini. Dia akan menyebut mereka kapal hanya karena tidak ada kata yang lebih baik untuk mereka, tetapi hal-hal yang muncul dari kegelapan bukanlah kapal yang sebenarnya. Pertama-tama, mereka besar, terlalu besar. Beberapa kali lebih besar dari yang terbesar dari semua kapal, mereka sebesar kastil biasa. Jika seseorang ingin melebih-lebihkan sedikit, mereka sebesar gunung. Masing-masing dari mereka tampaknya telah diciptakan dengan menghancurkan puluhan kapal menjadi potongan-potongan dengan kekuatan gelap sebelum mencampur potongan-potongan itu bersama-sama dengan daging hidup. Lusinan kapal itu telah dibentuk menjadi tulang-tulang ciptaan baru ini, dan kemudian daging hewan laut dan manusia telah disampirkan ke kerangka kayu. Dengan lebih banyak kekuatan gelap yang dimasukkan ke dalam monstrositas ini, mereka telah dihidupkan kembali sebagai binatang iblis aneh yang tidak bisa lagi disebut kapal. Di atas masing-masing dari 10 binatang iblis raksasa ini, ada juga jenis monster baru yang, dengan cara yang mirip dengan kapal ini, tidak bisa lagi disebut manusia. Penampilan mereka, tampak seolah-olah seorang anak telah mencoba membuat manusia dari tanah liat sebagai bagian dari lelucon. Mereka hanya hidup dan bergerak karena kekuatan gelap bertindak sebagai pengganti kekuatan hidup mereka, jika bukan karena itu, bentuk mereka sangat cacat sehingga tampaknya mustahil bagi mereka untuk tetap hidup dan sehat. Ini adalah nasib ribuan bajak laut yang berada di bawah komando Iris. Sepertinya aku bukan seorang skulptor yang baik, Iris mengakui dengan seringai saat dia dengan santai menyilangkan kakinya di kursinya di salah satu kapal. Dengan Demoniasnya mengambang di langit, Iris mampu mengamati keseluruhan musuh-musuhnya yang lemah. Menghadapinya adalah armada 100 kapal. Di antara semua kapal ini, satu-satunya yang menarik perhatian Iris adalah kapal utama, Laversia. Iris menyemangati dirinya sendiri, tetapi bahkan jika kamu tidak terlalu pandai dalam sesuatu, itu berarti kamu harus berlatih lebih banyak. Bukankah itu benar? Lagi pula, aku akan memiliki banyak bahan untuk berlatih mulai hari ini. Dengan cekikikan, Iris mengangkat kedua tangannya ke udara. Roar! Laut, yang telah diwarnai hitam pekat, melonjak ke atas seiring dengan gerakan tangan Iris. Tampaknya seolah-olah seluruh sepetak laut telah berubah menjadi salinan tangan Iris yang lebih besar. Aku masih belum terbiasa dengan senjata ini, gumam Anise pada dirinya sendiri. Bam! Sepotong daging yang jatuh dari paus mati dipukul oleh cambuk Anise dan dikirim terbang. Melayang kembali ke boneka, Eugene melirik Ansi dan berkata, aku tidak sengaja melemparkan itu padamu.
Kamu selalu ceroboh dalam hal detail yang lebih halus, kata Anise sambil tertawa sambil meletakkan bola besi yang berat, kepala cambuknya, ke boneka. Tidak peduli apa, saya pikir saya masih lebih suka gada. Kalau begitu, haruskah aku keluar, suster? Christina menawarkan. Baiklah, Anise setuju dengan senyum masam, tidak menunjukkan tanda-tanda penolakan. Orang suci untuk pertempuran ini, tidak, untuk era ini, harus dan akan menjadi Christina Rogeris. Anise tidak berniat mencuri atau merebut peran Christina. Yang mengatakan, itu tidak berarti Anise akan tetap keluar dari pertarungan sama sekali. Kesadaran mereka bertukar tempat. Sambil merasakan perhatian dan kasih sayang Anise padanya, Christina mengencangkan cengkeramannya pada cambuknya. Sudah ada bau darah kental di udara. Dan dia sekarang bisa melihat armada yang tampaknya terbuat dari daging busuk berlayar ke arah mereka. Dibandingkan dengan tentara Raja Iblis di depan mereka, kekuatan mereka sendiri tampak kecil dan lemah. Meskipun armada mereka lebih besar jumlahnya, ukuran individu kapal mereka jauh lebih kecil. Tapi Christina tidak mampu memperhatikan hal ini. Sebaliknya, Christina terus menatap punggung Eugene saat dia kembali terbang ke langit. Tatapan Christina bukan satu-satunya yang terpaku pada punggung Eugene. Kapal Selat Mercenary Company, Formeri, menempel erat di bagian belakang Laversia. Lusinan Priest dan Paladin juga menatap punggung Eugene dari Formeri. Setelah menarik napas dalam-dalam, Christina menyatakan, banyak orang akan mati. Suaranya yang tenang berhasil menjangkau tidak hanya pendeta di atas Formeri tetapi juga seluruh armada. Tapi alih-alih melihat ke belakang, kita perlu fokus pada apa yang ada di depan, Christina mengingatkan pendengarnya. Jika lawan mereka bukan Raja Iblis dan medan perang ini bukan satu dengan Raja Iblis yang hadir, para pendeta bisa membiarkan fokus mereka sedikit melebar. Namun, ini memang pertempuran melawan Raja Iblis. Dengan demikian, fokus para imam harus menjadi jauh lebih sempit. Di medan perang ini, hanya dua hal yang perlu diperhatikan oleh Saint dan para pendeta adalah pahlawan dan Raja Iblis. Mereka tidak mampu melihat kembali sisa armada. Laversia akan terus berlayar ke depan, dan Formeri, bertindak sebagai pendukung, juga akan berlayar bersama Laversia. Tapi selain keduanya, lusinan kapal lain di armada mereka akan tinggal di belakang untuk bertarung melawan binatang iblis seukuran gunung dan bajak laut yang sekarang tidak manusiawi. Christina menarik napas lagi dan melanjutkan, karena itu, Tuan Eugene, Anda juga harus terus melihat ke depan. Penghalang kekuatan ilahi telah dihapus. Dalam pertempuran yang mengerikan ini, terus melindungi seluruh armada akan terlalu menyia-nyiakan kekuatan sucinya. Meski begitu, Christina masih menyisakan lapisan perlindungan minimal untuk mereka. Lautan cahaya yang berputar-putar berangsur-angsur berkurang sampai satu-satunya gelombang emas yang tersisa dikumpulkan di dalam area kecil di mana kapal-kapal armada mengambang. Tolong buka jalan ke depan untuk semua orang, Christina berdoa. Seluruh pemandangan ini, jika Anda bisa melihat ke bawah dari suatu tempat yang tinggi di atas, akan terlihat seolah-olah ada lusinan titik cahaya berkilauan mengambang di atas laut yang gelap gulita. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Gelombang cahaya akan memungkinkan kapal armada mereka bergerak cepat, lancar, dan gesit. Mesin ajaib yang terpasang pada masing-masing kapal mereka memberi mereka akses ke lebih banyak kemampuan manuver daripada yang bisa ditawarkan oleh tenaga manusia saja, dan angin yang diciptakan oleh Tempest dan Sienna akan menambah lebih banyak akselerasi. Ini suatu kehormatan, kata Mais sambil menatap punggung Sienna. Dalam pertempuran ini, kontrol pertahanan magis armada akan ditangani oleh Mais. Seseorang sepertiku, seorang pemula yang baru saja berhasil mencapai lingkaran ke-8, Mais berhenti, hampir kewalahan. Aku tidak percaya aku benar-benar berdiri di medan perang yang sama dengan Lady Sienna. Mantra tanda tangan Mais disebut kapal perang. Itu adalah mantra yang memungkinkan dia untuk mempersenjatai kapal dengan berbagai peningkatan. Biasanya, Mais's signature digunakan dalam kombinasi dengan Laversia, kemitraan di mana pelayan terkuat keluarga kerajaan meningkatkan kapal perang terkuat kerajaan Simuin. Itu karena persatuan keduanya terlihat kuat sehingga Mais, sebagai komandan penyihir pengadilan, secara pribadi ditugaskan untuk ekspedisi penaklukan. Selama perjalanan, Sienna telah menyesuaikan mantra tanda tangan Mais. Akibatnya, itu tidak lagi terbatas hanya pada Laversia. Sebaliknya, seluruh armada sekarang bisa ditutupi oleh mantra Mais. Tetapi sebagai hasilnya, konsumsi mana juga meningkat secara eksponensial. Untungnya, mantra itu masih layak setelah melampirkan semua penyihir pertempuran di perusahaan mercenari Selat untuk memasok Mais dengan mana. Akan sulit bagi Mais untuk bertahan bahkan 1 jam sendirian. Pastikan untuk tidak terbawa suasana dan maju terlalu jauh ke depan, Sienna memperingatkan Mais tanpa menoleh. Krek-krek-krek-kresek. Masa lingkaran yang tumpang tindih bergejolak di dalam lubang abadinya yang sepenuhnya diperluas. Mana yang berputar-putar dengan keras mengalir keluar dari dadanya dan masuk ke Frost, yang dia pegang dengan kedua tangan. Namun Sienna masih memiliki perhatian untuk cadangan, jika kamu terlalu dekat, kamu mungkin akan tersapu oleh sihirku. Segala sesuatu yang bisa dilakukan untuk pasukan yang ditugaskan untuk menutupi bagian belakang mereka telah dilakukan. Sienna telah memperkuat penghalang kapal perlindungan, menyesuaikan tanda tangan Mais, dan bahkan menyiapkan teknik yang memungkinkan penyihir lain untuk menggabungkan kekuatan mereka. Juga,
Jika kamu melangkah lebih jauh ke depan, gumam Sienna dengan mata menyipit. Ada sensasi statiki di udara. Rasanya seolah-olah indera magisnya anehnya tidak miring. Ini adalah sesuatu yang familiar. Kebanyakan sihir tidak hanya mengandalkan cadangan mana penyihir itu sendiri. Mana penyihir dan lingkaran mereka hanyalah langkah pertama dalam merapal mantra. Selama langkah-langkah berikut, mantra hanya bisa sepenuhnya dimanifestasikan bersama dengan mana alami di udara. Tapi sesuatu di depan mereka aneh. Bahkan dalam iblis, mana masih ada. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan gelap Raja Iblis, tidak ada tempat di dunia ini di mana tidak ada. Satu-satunya pengecualian untuk aturan ini adalah tempat-tempat, bukan dari dunia ini. Seperti tempat yang sering dikunjungi Molon, sisi lain dari Lehainjar. Celah dimensi di mana Raizakia telah disegel juga merupakan salah satu tempat seperti itu. Akhirnya, ada juga Jurang Babel, tempat mereka melawan Raja Iblis Penahanan. Dimanapun Raja Iblis telah menyebarkan rantainya, yang merupakan bagian dari kemampuan unik Incarceration, sihir tidak bekerja dengan baik. Semua mana di udara telah diikat oleh rantai itu, dan lingkaran sihir apapun yang dibangun Sienna menghilang saat mereka menyentuh salah satu rantai itu, dengan semua mana mereka diserap. Sienna telah menciptakan lubang abadi di tempat pertama untuk melawan Raja Iblis Penahanan. Jika dia tidak bisa menggunakan mana di udara, maka, sebagai penyihir, dia hanya perlu melatih cadangan internalnya sendiri. Dia juga belajar bagaimana mewujudkan sihirnya semata-mata melalui kemauannya sendiri, tanpa harus menggambar di dunia luar. Selain aku, tidak ada orang lain yang bisa menggunakan sihir, ungkap Sienna. Berkat masa lalunya, Sienna bisa yakin akan pernyataan ini. Rasa penindasan tidak sekuat ketika dia bertarung melawan Raja Iblis Penahanan. Namun, Sienna bisa merasakan kesamaan antara penindasan Raja Iblis Penahanan dan apa yang ada di depan. Mungkinkah Raja Iblis Penahanan melibatkan dirinya dalam pertempuran ini? Tidak. Itu adalah fakta lama bahwa sihir tidak dapat digunakan di Laut Solgalta. Jika alasan mengapa sihir tidak bisa digunakan di sini ada hubungannya dengan Raja Iblis Penahanan, itu berarti Raja Iblis Penahanan pasti memiliki hubungan dengan laut ini di masa lalu. Bibir Sienna bergerak-gerak dan menyeringai. Seberapa hebat ini? Dia tidak hanya bisa membunuh Iris, musuh yang dibencinya, tapi dia juga bisa menguji kekuatan Eternal Hall-nya melawan kemampuan unik Incarceration. Gruowan. Di kejauhan, Iris bergumam, apakah mereka sudah tiba? Sementara itu, gelombang mana yang sangat kuat berputar di sekitar Sienna seperti topan. Mais tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya dengan kagum saat dia melihat Sienna perlahan maju ke depan. Mereka ada di sini, kata Iris sambil tertawa ketika dia berdiri. Armada binatang iblis mulai maju. Hanya 2 kapal di sisi lain yang berlayar untuk menemui mereka. Kedua kapal itu sangat kecil dibandingkan dengan armada yang diciptakan Iris sehingga sepertinya kedua kapal itu akan hancur begitu kedua armada bertabrakan. Tapi tidak, sebaliknya, itu akan menjadi sisinya yang akan hancur. Iris tersenyum saat dia memikirkan hal ini. Orang-orang seperti mereka tidak dapat dihentikan oleh ukuran armadanya atau monsternya. Di medan perang ini, satu-satunya yang bisa memblokir mereka dan membuat mereka putus asa adalah Raja Iblis sendiri. Raja Iblis kemarahan melangkah keluar ke geladak. 103 Dark Elf menekuk lutut mereka saat mereka membungkuk pada Raja Iblis. Mereka semua telah diberikan kekuatan baru karena kekuatan gelap Iris. Mereka semua menghormati Iris, putri mereka yang telah naik menjadi Raja Iblis kemarahan yang baru. Sepia perlahan berjalan untuk menggantungkan jaket di bahu Iris. Charmaine menatap punggung Yujin saat dia berdiri di langit. Dia mengingat kata-kata yang dia bisikkan sebelumnya. Aku akan pergi dan membunuh Raja Iblis itu. Di zaman sekarang ini, siapa yang berani mengatakan hal seperti itu dengan tulus? Jika kita menang di sini hari ini, Charmaine memulai. Kla dentang. Jam saku yang dipegang Charmaine di tangan kanannya berubah menjadi sarung tangan. Dia mengenakan Heaven Genocide di tangan kanannya, dan Gauntlet of the Demon Dragon ada di tangan kirinya. Sambil mengepalkan kedua tinjunya erat-erat, Charmaine bergumam. Cara orang berbicara tentang Leonhardt akan berubah. Itu bukan lagi hati singa Vermont, melainkan hati singa Eugene. Eugene tersenyum kecut saat mendengar kata-kata Charmaine. Sienna, yang datang terbang dari belakang mereka, tiba di dekat tiang Laversia. Wah! Embusan angin yang tiba di samping Sienna mendorong Laversia maju lebih cepat. Laversia dipercepat saat dia menyelam di antara armada binatang iblis. Tetapi kapal-kapal dari daging busuk ini tidak bergerak untuk menghalangi Laversia, yang telah terbungkus lapisan cahaya. Ini karena mereka mengikuti perintah Iris. Armada binatang iblis maju mencari mangsa lain. Jadi, untuk saat ini, Laversia mampu berlayar ke depan tanpa rasa takut. Tapi mereka yang berani bersinar begitu terang di dunia iblis ini, wilayah Raja Iblis, adalah mangsa yang harus dihadapi Iris secara pribadi. Tidak, bukan mangsa, tetapi pengorbanan hidup untuk dipersembahkan sebagai perayaan kedatangan kedua Fury. Ayahnya telah berbelas kasihan. Dia juga mencintai keluarganya. Jadi, Iris ingin meniru kebaikan ayahnya. Itulah mengapa Iris tersenyum dan mengatakan pada Dark Elf-nya, kamu mungkin memiliki sisanya. Mereka adalah keluarga yang telah tinggal bersamanya selama 300 tahun terakhir.
103 Dark Elf ini pantas untuk berbagi dalam kemuliaan masa depan Iris, jadi Iris akan mengizinkan mereka untuk mengambil bagian dalam permainan manis dan berlemak yang akan diburu dalam perayaan mendatang. Dari manusia yang mendekati mereka di dua kapal itu, hanya ada beberapa karakter yang menonjol. Di kapal utama adalah satu Charmaine Leonhardt, yang sempat ditemui Iris di Kiel. Dan di kapal berikutnya adalah Raja Mercenari peringkat kedua, Ivik Slat. Mungkinkah Ortus tinggal dengan cadangan? Iris bertanya-tanya. Betapa bodohnya, apa gunanya membagi kekuatan mereka seperti itu? Mereka semua akan mati, jadi mereka setidaknya harus memanfaatkan upaya mereka. Iris terkikik saat dia berjalan ke depan. Dia dengan santai mulai melayang ke langit. Saat Iris terbang ke udara, dia melihat ke bawah pada semua yang ada di bawah. Dengan sekejap, tiba-tiba ada semburan cahaya. Bibir Iris bergerak-gerak sedikit. Bahkan ketika cahaya menembus kegelapan yang mengelilinginya, Iris melihat tidak perlu mencoba dan menghindarinya. Karena kegelapan yang muncul kemanapun tatapannya diarahkan bisa dengan mudah menelan cahaya. Meskipun kamu telah menjadi Raja Iblis, bakatmu yang sebenarnya tampaknya sama seperti sebelumnya. Eugene berkomentar mengejek. Sebelum Iris menyadarinya, dia muncul di langit di seberangnya. Kau sepertinya tidak berbeda dari saat aku melihatmu di Kiel, Eugene mengamati dengan nada meremehkan. Ini bohong. Eugene bisa merasakannya dari saat mereka bertatap muka. Kekuatan gelap yang begitu menindas rasanya seperti dia akan kehilangan kesadaran. Bahkan intimidasi yang dia rasakan saat menghadapi Raizakia tidak bisa dibandingkan dengan ini. Itu mengingatkannya pada 300 tahun yang lalu, kembali ketika dia menghadapi Raja Iblis asli. Wah! Di belakang punggung Eugene, sayap Prominence terbentang. Ini adalah lingkungan yang keras untuk penggunaan sihir. Namun, itu masih jauh lebih baik daripada sisi lain dari Lehainjar atau celah dimensi. Dan formula api cincin yang didasarkan pada lubang abadi telah memungkinkannya untuk menjadi terkenal bahkan di tempat-tempat itu. Eugene juga telah mencapai bintang ketujuh dari formula api putih. Sekarang, bahkan sebagai lelucon, api Eugene tidak bisa lagi digambarkan sebagai putih. Mereka telah berubah menjadi warna ungu yang mendekati hitam. Mengamati Eugene dalam kondisinya saat ini, Iris terkikik, kamu tidak terlihat seperti pahlawan, nak. Iris mengatakan ini dengan tulus. Dengan penampilan itu, bersama dengan mana dan niat membunuh itu, setiap aspek Eugene berbeda dari Vermont. Vermont, tidak manusiawi itu, meskipun dia tidak mau mengakuinya memiliki penampilan yang layak untuk gelarnya sebagai pahlawan. Namun, bahkan tanpa melawan Eugene, Iris bisa tahu ada perbedaan antara Vermont dan yang saat ini berdiri di depannya. Iris sudah yakin akan hal ini, bahkan dengan sedikit yang bisa dia rasakan darinya. Meskipun mereka sudah bersinar, sebuah cahaya tampak berkedip di mata Iris saat dia mengingat salah satu dari banyak musuhnya dari 300 tahun yang lalu. Di seberangnya, cincin Agarot bergetar saat Destruction ditarik dari dalam lipatan jubah Eugene.